Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant addicts, plant lovers, plant parents, plant moms, and plant dads. Dimanapun teman-teman semua berada, semoga doa saya yang terbaik adalah teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat selalu, dalam keadaan berbahagia dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode kali ini saya ingin membicarakan tentang perkawinan, bukan tentang perkawinan kontrak, perkawinan mutah atau perkawinan siri, tetapi perkawinan silang. Jadi di dunia tanaman, mungkin juga di dunia hewan gitu ya, baik di peternakan maupun di hewan-hewan peliharaan, domestik hewan gitu ya, hewan-hewan domestik yang menjadi hewan peliharaan. Memang seringkali kita menemukan kemudian berbagai macam spesies baru, spesies hibrid yang dikultivasi oleh para ahli gitu ya. Menjadi sangat menarik ketika spesies baru memberikan warna baru bagi bukan hanya dunia hewan tetapi juga dunia tanaman, karena memang diperuntukkan untuk menghasilkan atau menciptakan produk-produk baru atau spesies-spesies baru mungkin yang memang lebih cantik, lebih tahan hama. Mungkin kalau di dunia peternakan akan menghasilkan daging yang lebih banyak, lebih kuat gitu ya, lebih tahan penyakit. Begitu juga di dunia tanaman, para ahli juga banyak sekali menghibridasi dari berbagai macam tanaman. Yang paling banyak dihibridasi terutama di genus Anthurium dan di genus Aglonema. Mungkin di beberapa seperti mungkin Euphorbia dan lain-lain juga banyak sekali ya, kaktus gitu ya, banyak sekali dihibridasi sehingga menghasilkan spesies-spesies baru yang memang penampilannya lebih cantik. Ada satu tanaman di Philodendron yang juga menjadi hasil dari perkawinan silang atau produk dari kultivar baru, spesies hibrid dari dua jenis tanaman. Tanaman itu adalah, sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ya, ini adalah, mungkin jika teman-teman sudah mungkin pecinta tanaman yang memang sudah lama gitu ya, sudah sering sekali berhubungan dengan dunia tanaman, akan segera mengenalinya bahwa ini adalah Philodendron splendid. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, seperti saya juga yang seorang beginner, seorang pemula, maka akan baru mengetahui bahwa Philodendron splendid adalah hasil perkawinan silang atau spesies hibrid yang dikawinkan silang oleh manusia secara sengaja untuk menghasilkan spesies baru. Perkawinan silang sendiri sebenarnya bisa terjadi di alam, jadi mungkin secara dalam waktu ribuan tahun atau ratusan ribu tahun yang lalu terjadi perkawinan silang antara dua spesies yang berbeda di alam. Kemudian ketika kita atau manusia menemukannya, maka akan menjadi spesies. Sedangkan ketika dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menghasilkan spesies baru, itu dinamakan sebagai kultivar. Jadi ini adalah Philodendron splendid, hasil dari perkawinan silang dari Philodendron verrucosum dan Philodendron melanophyllum. Cantik ya, karena memang memiliki daun yang berbentuk hati. Ini masih muda. Ini saya beli dari Tokopedia, yaitu di Moss Project Media Tanam ya, di Tokopedia pada tanggal 29 Juli 2021. Jadi memang sudah cukup baik tumbuhnya, karena salah satu tanda ketika tanaman tumbuh baik adalah daun mudanya akan lebih besar dari daun yang sebelumnya. Philodendron sendiri berasal dari kata Yunani
dari dua kata, yaitu philo dan dendron. Philo berarti cinta, karena memang bentuk hati adalah lambang dari cinta. Kemudian dendron sendiri berarti tanaman atau pohon, jadi secara harfiah akan berarti pohon cinta gitu ya, karena memang memiliki bentuk hati. Philodendron splendid ini adalah hasil dari kawin silang yang dilakukan oleh seorang ahli. Akan saya sebutkan nanti di bagian belakang dari video ini ya. Philodendron ini selain memiliki bentuk yang cantik, ternyata juga secara umum philodendron memiliki racun atau toksin yang terkandung di dalamnya, yaitu kristal oksalat gitu ya. Jadi akan sangat beracun ketika manusia akan menelannya atau hewan peliharaan akan mengkonsumsinya. Dari mungkin yang paling ringan gejalanya adalah swelling atau pembengkakan pada tenggorokan, kemudian kesulitan bernafas, sesak, mual dan pusing. Dan yang paling parah ketika kita banyak mengkonsumsi dari kristal oksalat adalah sampai koma. Jadi sangat berhati-hati untuk mungkin teman-teman juga yang memiliki anak kecil ataupun hewan peliharaan untuk tidak, karena kucing terutama mereka tuh sangat penasaran dengan bau-bau tertentu. Jadi mereka ketika mencium mungkin tanaman juga akan mencoba untuk mengunyahnya. Jadi sebaiknya memang hewan peliharaan juga dijauhkan dari tanaman yang memiliki kandungan racun. Philodendron sendiri pertama kali diidentifikasi oleh seorang penjelajah atau explorer dari bangsa Eropa ketika mereka mungkin menjelajah di benua Amerika. Jadi pada sekitar tahun 1600-an, lebih tepatnya pada tahun 1644, explorer atau penjelajah berkebangsaan Jerman, yaitu Mr. Georg Marggraf adalah yang pertama kali mengidentifikasi adanya tanaman yang kemudian kita kenal sebagai philodendron. Jadi Mr. Georg Marggraf adalah yang pertama kali mengidentifikasi adanya tanaman ini, mungkin karena mereka menemukannya pada saat menjelajah. Banyak sekali tanaman yang merambat kemudian memiliki daun hati. Jadi ditemukan, mungkin kata ditemukan tidak tepat karena seperti saya tidak begitu setuju dengan agak sedikit menyimpang sedikit seperti Columbus yang menemukan Amerika, karena seharusnya Amerika juga tidak ditemukan karena jauh sebelumnya mungkin ada bangsa-bangsa lain yang lebih dulu datang ke Amerika. Jadi rasanya menemukan adalah kata yang tidak tepat. Jadi philodendron ini kemudian diklasifikasi, dibuat takson navigasinya oleh seorang botanis berkebangsaan Prancis, yaitu Monsieur Charles Plumier. Jadi beliaulah yang kemudian mengumpulkan, mengkoleksi beberapa philodendron, kemudian diklasifikasi menjadi satu klasifikasi genus philodendron tersendiri. Philodendron melanocrasum ini adalah anak gitu ya dari orang tuanya Melanocrasum dan Philodendron verrucosum. Sebentar saya ambilkan keduanya. Ya, ini adalah Philodendron verrucosum yang ini, dan ini adalah Melanocrasum. Yang ini masih kecil ya, karena memang dibeli juga dalam ukuran baby. Ini saya beli di Natural Florist _07 di Tokopedia. Sedangkan Melano saya beli di Tokopedia di toko
Flowpolis. Ini di toko Natural Florist _07. Ini di toko Flowpolis. Keduanya ada di Tokopedia. Jadi karena memang belakangan saya banyak melakukan sekali pembelian secara online karena lebih mudah. Ada beberapa hal yang kemudian memang saya lebih suka belanja secara online. Jadi saya sangat merekomendasikan juga dari toko-toko Flowpolis, Moss Project Media Tanam ketika saya membeli Philodendron Splendid. Kemudian ini adalah di toko Natural Florist _07. Silakan teman-teman cek di ketiga toko tersebut karena banyak sekali pilihan di sana, banyak sekali spesies tanaman yang dijual, dan saya juga membuktikan bahwa ketika saya membeli juga dalam keadaan baik. Ini saya beli juga dalam ukuran baby, jadi dalam ukuran 2 daun dan 1 tunas. Ini adalah daun yang kedua, jadi yang pertama sudah mati, jadi sudah lepas dari tangkainya, sudah menguning. Salah satu karakteristik dari Philodendron verrucosum adalah tangkainya yang memiliki bulu seperti ini. Jadi memang memiliki bulu-bulu ya, fuzzy, walaupun tidak sehalus seperti bulu mungkin kucing ataupun anjing. Jadi ketika kita memegangnya akan terasa sedikit kasar. Kemudian karakteristik yang lain adalah bentuk daun yang berbentuk hati, tetapi juga memiliki vein yang walaupun sama tidak prominent, tetapi cukup menjadi salah satu karakteristik yang sangat khas dari Philodendron verrucosum. Jadi ketika kita mengenalinya secara langsung akan kita tahu bahwa ini adalah verrucosum. Kemudian di bagian belakangnya juga memiliki warna yang merah, kontras dengan tulang-tulang daunnya, tulang-tulang daun sekundernya juga ya. Jadi berwarna burgundi. Begitu juga dengan daun yang lain akan memiliki karakteristik yang sama. Jadi kita akan sangat dengan mudah mengenali dari Philodendron verrucosum karena memang ada beberapa philodendron yang akan sangat kita sulit mengenalinya, mengidentifikasinya, karena memang beberapa spesies Philodendron akan sangat sama bentuknya, sangat mirip, apalagi ketika mereka dalam keadaan juvenile atau dalam keadaan muda. Philodendron verrucosum sendiri ada beberapa spesies varian, jadi ada banyak sekali, mungkin ada sekitar lebih dari 16 spesies, mungkin termasuk kultivar barunya ya. Tetapi yang membedakan dari ada dua yang utama dari perbedaan di varian Philodendron verrucosum. Jadi yang pertama adalah ada verrucosum yang memiliki daun belakang yang berwarna kemerahan seperti ini, ungu, burgundi seperti ini. Tetapi ada juga verrucosum yang memiliki daun belakang yang berwarna hijau. Jadi memang ada beberapa varian. Kemudian untuk Melanocrasum sendiri ini masih juga juvenile. Ini adalah daun yang paling tua, sudah rusak ya. Tetapi yang paling utama dari karakteristik Melanocrasum adalah karena memang daunnya sangat velvety, jadi seperti beludru gitu ya. Jadi memang sangat cantik. Kemudian daun yang memanjang ada dua varian di Melanocrasum, yaitu yang white foam dan narrow foam. Jadi yang white foam lebih memiliki daun lebih lebar, sedangkan yang narrow lebih sempit. Jadi karakteristik lainnya adalah daunnya yang sangat memanjang, seperti mungkin slide berikut ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang memang akan sangat mudah kita kenali dari Philodendron Melanocrasum. Jadi ketika kita memegangnya itu sangat beludru, sangat velvety, baik dari penampilan karena ketika terbias oleh angle cahaya mereka akan sangat velvety juga, jadi akan sangat cantik gitu ya, sangat cantik, apalagi ketika mereka sudah dalam kondisi yang dewasa atau mature. Philodendron
keduanya secara spesies banyak ditemukan di benua Amerika, terutama di Amerika Tengah hingga ke selatan, seperti mungkin di negara-negara Ekuador, Kolombia, Panama, Costa Rica, hingga ke Peru. Jadi memang banyak ditemukan di sana, khususnya untuk Philodendron verrucosum gitu ya. Banyak sekali ditemukan di negara-negara yang saya sebutkan tadi, dari Amerika Tengah hingga ke selatan mencapai Peru. Jadi ini adalah keduanya dari indukan atau orang tua dari Philodendron splendid. Jadi karena memang penampilan Philodendron verrucosum yang sangat cantik, karena dia memiliki karakteristik yang berbulu seperti ini, jadi kalau tanaman itu ingin tampil cantik, maka dia menumbuhkan atau memakai aksesoris. Jadi ini seperti semacam aksesoris gitu ya, jadi dia tampil lebih cantik. Sedangkan untuk Melanocrasum menurut saya lebih gagah gitu ya, dia lebih strong, dia lebih bulky, lebih stocky, batangnya juga. Jadi memang sangat gagah penampilannya. Jadi saya anggap saja ini sebagai bapaknya dan verrucosum ada sebagai emaknya. Philodendron sendiri adalah tanaman yang sangat sekarang digandrungi gitu ya. Saya juga baru mengenalnya. Kemudian Philodendron splendid ini seperti ini ya, juga kemudian mewarisi dari karakteristik kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya gaya tumbuh kembangnya adalah merambat, jadi secara alami mereka tumbuh di habitat di hamparan permukaan hutan. Kemudian ketika mereka tumbuh, mereka akan merambat, akar anginnya atau akar gantungnya akan mencoba untuk menggapai tempat dia bertahan, seperti mungkin di dinding batu ataupun mungkin di pepohonan, sehingga mereka akan dapat naik ke atas gitu ya. Jadi memang gaya tumbuhnya adalah atau hemiepiphyt. Jadi hemiepiphyt adalah ketika tanaman tumbuh di permukaan tanah, kemudian merambat naik ke atas, akar anginnya akan tumbuh, akan menjalar di permukaan di tempat di mana dia bertahan, kemudian akan tumbuh hingga mencapai tanah. Jadi memang karakteristik dari Philodendron splendid kemudian akan sangat mewarisi dari karakteristik kedua orang tuanya. Jadi untuk Philodendron splendid, di bagian permukaannya saya letakkan dulu yang melano ya, karena agak sedikit susah. Jadi karakteristiknya adalah, jika kita sandingkan keduanya, maka Philodendron splendid akan memiliki daun yang hampir mirip untuk bentuknya, yang sedikit membulat, juga veinnya yang walaupun tidak prominent akan memberikan satu karakteristik bagi splendid. Kemudian di bagian belakang daunnya juga akan mewarisi dari splendid ya. Jadi agak sedikit berwarna keunguan, pudar, tidak seprominent dari verrucosum jika kita bandingkan keduanya seperti ini ya. Jadi ini bisa kita lihat perbedaannya. Jadi bentuk daunnya akan sedikit mengikuti bentuk verrucosum yang berbentuk hati membulat, tetapi splendid akan tumbuh lebih memanjang mengikuti dari Philodendron melano. Dari permukaan daunnya, teksturnya, maka splendid akan juga terasa velvety seperti Melanocrasum, tidak seperti verrucosum yang lebih wrinkly gitu ya, lebih
keriput gitu ya, jadi tidak sehalus selembut dari Melanochrysum. Jadi untuk splendid dia lebih halus, lebih lembut seperti ini, lebih halus, lebih lembut seperti Melanochrysum dibandingkan Verrucosum yang lebih berkincir, lebih keriput, bergelombang, jadi tidak halus dan agak, kalau saya rasakan mungkin akan sedikit lebih kering. Jadi seperti mungkin saya akan membandingkannya dengan Cissus discolor atau Cirritraton dan Syngonium mainlandi yang terkesan sangat kering gitu ya. Jadi Verrucosum akan rasa sedikit lebih kering. Verrucosum sendiri dia dalam pengalaman saya juga memiliki kebutuhan yang lebih dibandingkan Philodendron yang lain. Ketika saya meletakkannya di tempat yang teduh, mereka juga akan sangat cepat sekali kuning daunnya di ujung-ujungnya seperti ini juga. Walaupun ini saya letakkan di tempat teduh, tidak langsung terkena matahari. Kemudian juga untuk akar anginnya sangat sulit untuk tumbuh. Jadi memang dari beberapa info, Philodendron Verrucosum sangat sulit untuk dipropagasi. Jadi saya sendiri belum mencoba untuk mempropagasinya karena masih kecil seperti ini, masih remaja ya, masih sudah ada tunasnya. Jadi ini ada tunasnya. Jadi diva gitu ya, memiliki kebutuhan, menginginkan kebutuhan yang lebih dibandingkan Philodendron yang lain. Ini Philodendron splendid lebih kuat, dia lebih lebih tidak memiliki kebutuhan yang khusus seperti Philodendron Verrucosum. Secara umum Philodendron akan tumbuh dengan baik di dataran antara ketinggian 200-300 hingga 1200 meter, tetapi akan sangat baik dan banyak ditemukan di ketinggian 1000 tetapi di ketinggian 500 meter mereka akan sangat tumbuh. Tetapi seperti yang sudah banyak mungkin seperti di Jakarta di mana saya tinggal juga, bahwa mereka juga sudah beradaptasi dengan iklim dataran rendah yang mungkin memiliki kecenderungan suhu yang lebih panas, karena Philodendron sangat baik di suhu iklim yang memiliki derajat antara 13-15 hingga ke 27. Tetapi seperti mungkin di Jakarta yang bisa mencapai 30 atau 31 derajat, suhu yang cukup panas, tapi kita masih bisa memelihara dan merawat dari Philodendron karena mungkin kita bisa memberikan ekstra penyiraman, ataupun kita juga bisa melakukan misting atau penyemprotan untuk meningkatkan kelembaban. Atau mungkin jika teman-teman meletakkannya di ruangan yang ber-AC, karena walaupun suhunya sejuk tetapi ruangan AC adalah ruangan yang sangat kering. Jadi ketika kita meletakkannya di ruangan yang ber-AC, mungkin seperti teman-teman jika tinggal di apartemen tetapi juga merawat tanaman, maka mungkin bisa meningkatkan kelembaban udara dengan mengadakan atau menambah dari humidifier atau alat untuk menambah kelembaban ya. Jadi itu juga sangat membantu. Philodendron Verrucosum sendiri dan Melanochrysum juga seperti dari saya kutip dari Gardening It, bahwa Philodendron pada umumnya memiliki, seperti yang sudah saya bahas tadi, adalah kristal oksalat, jadi sangat berhati-hati. Kemudian penghulu dari Philodendron Verrucosum dan Melanochrysum ini, setelah saya searching, setelah saya cari di Google, dan saya menemukannya dari situs Seed and Spades kalau tidak salah, seperti dalam slide berikut, dan situs Best Buds, maka saya memperoleh informasi bahwa yang pertama kali atau yang original
pertama kali originalitas dari Philodendron Splendid adalah Mr. Keith Henderson yang berkebangsaan Australia. Jadi pada sekitar tahun 1980-an, beliaulah, karena mungkin beliau adalah seorang botanis atau mungkin seorang kolektor atau plant enthusiast gitu ya. Jadi beliaulah adalah yang melakukan pertama kali originalitas dari Philodendron Splendid. Jadi ini juga adalah foto yang saya peroleh dari Google. Jadi saya baru tahu bahwa Mr. Keith Henderson adalah penghulu gitu ya. Kalau kita di Indonesia adalah penghulu dari Philodendron verrucosum dan Philodendron melanophyllum. Jadi mungkin kita juga bisa berterima kasih kepada Mr. Keith untuk sudah melakukan kawin silang, walaupun mungkin sebenarnya plant enthusiast juga bisa melakukannya dengan melakukannya sendiri perkawinan silang ketika memang Philodendron sudah dalam keadaan dewasa, memiliki bunga yang bisa kemudian menghasilkan bonggol, dan kita bisa melakukan secara sendiri. Tetapi originalitas dari Philodendron Splendid adalah oleh Mr. Keith Henderson. Jadi beliaulah yang pertama, dan itu juga saya baru tahu. Jadi mungkin juga saya membagikan wawasan kepada teman-teman siapakah yang pertama kali melakukan perkawinan silang antara Philodendron verrucosum dan melanophyllum sehingga menghasilkan Philodendron Splendid. Jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi untuk episode kali ini semoga juga bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan bagi kita sebagai plant enthusiast, menjadi plant enthusiast yang baik, mengenal dengan baik spesies tanaman yang kita rawat, yang kita pelihara, asal usulnya mungkin, jadi juga akan memberikan satu pengetahuan gitu. Jadi kita juga menjadi lebih baik, apalagi terutama untuk seller ya. Catatan untuk seller juga, sebaiknya juga seller juga menjadi seller yang baik, amanah, bertanggung jawab, juga memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang tanaman yang mereka jual, supaya tidak pembeli tidak menjadi terkecoh atau merasa tertipu gitu. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Sekali lagi sangat senang sekali saya membagikan pengetahuan ini, dan terima kasih kepada Mr. Keith Henderson. Seperti yang fotonya sudah saya bagikan bersama, mudah-mudahan itu adalah foto yang baik dan benar dari Mr. Keith Henderson, karena di foto itu juga adalah bukan tentang Philodendron Splendid tetapi tentang Philodendron glorious. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Sekali lagi saya sangat menghargainya demi semakin berkembangnya channel Taman Kebun Dalam. Dan sampai jumpa lagi, jaga diri, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi ya di episode mendatang. Bye bye, salam.